Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dokter Ali. Suara saya terganggu nggak? Nggak ya. Jelas dok, jelas. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-160. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya Dr. Hoirunisa bisa kembali hadir tentunya berbincang-bincang bersama Asogi. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih, mengaturkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah meluangkan waktunya setia menjadi peserta ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi peserta ASOGI yang menjalankan ibadah puasa. Selama 1 jam ke depan kita sambil ngabuburit kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya dan sore hari ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai diagnosis dini dan asesmen risiko gestasional trophoblastisis. Di sini sudah hadir narasumber dan moderator yang sudah siap berbagi ilmunya bersama kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang pertama, narasumber kita yaitu Dr. Heni Metri Adria Rahma Sari Putri, MSc Specialist Obstetri Ginekologi Spesialis Onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat sore, Dr. Heni. Sore. Terima kasih, Dok. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Eci Tara Estining Tias, spesialis obstetri ginekologi spesialis onkologi MCAT Clean. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit FK UNER. Selamat sore Dr. Ecita. Selamat sore, Dokter Nisa. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih dokter. Dan yang akan memandu jalannya Asogi pada sore hari ini adalah Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetri ginekologi spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan sekaligus beliau ini merupakan wakil ketua HOKI. Selamat sore Dr. Ali. Selamat sore, Dr. Nisa. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Semoga masih semangat ya dok ya, sambil Semangat, insya menunggu Allah. waktu berbuka puasa. Baik, kepada seluruh peserta Asogi, jangan lupa untuk mengakses Asogi dari akun pelataran sehatnya, join Zoom dari awal sampai akhir, kemudian nanti akan verifikasi secara otomatis karena presensinya akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Kemudian kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau berinteraksi secara langsung bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baik, sebelum kita memulai acara, saya akan mengundang Wakil Ketua Hogi yang juga sebagai moderator pada sore hari ini untuk memberikan sambutan, membuka acara Asogi, kemudian nyambung ya dok ya, bisa langsung memulai acara pemaparan dan diskusi pada sore hari ini. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetri ginekologi spesialis onkologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Dr. Nisa. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat, dan seluruh hadirin yang sedang mengikuti acara webinar seri Asogi pada kali ini. Dan Asogi tanpa terasa kita sudah memasuki serikan segi di dalam melakukan tolabul ilmi. Ini menjadi amal ibadah kita semuanya, terutama buat Sri Kandi Hoki pada kali ini. Dua Sri Kandi Hoki, Dr. Heni dan Dr. Ecita. Saya kira nanti akan diskusi sangat menarik sekali, karena
kasus GTN atau gestational trophoblastic disease di Indonesia masih cukup sering kita jumpai, meskipun di beberapa negara kasusnya memang sudah mulai jarang, tetapi di negara kita masih cukup menjadi masalah. Mudah-mudahan pada diskusi kali ini dengan dua narasumber kita semua akan mendapatkan pencerahan dan tentu ini akan mendapatkan manfaat dari diskusi Asogi pada seri kali ini. Kita awali Asogi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi fadidatan ala kulli inal muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita mendapatkan ampunan dan sambil ngabuburit kata Dr. Nisa, kita sekalian berbagi dengan teman sejawat sekalian. Demikian, terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita langsung saja ya, Dr. Nisa, karena Sri Kandi kita sudah siap ini. Saya kira tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Nisa, narasumber kita, Dr. Hedi dari RSPAD dan Dr. Ecita dari Rumah Sakit Erlangga, Surabaya, ya, Rumah Sakit Dr. Sutomo dan FK UNER. Saya yang mulai duluan siapa ini, Dr. Heni atau Dr. Ecita dulu untuk memulai pemaparan sebagai inisiasi dari diskusi pada sore hari ini. Baik, Kami persilakan Dr. Ecita dulu ya, mangga silakan Dr. Ecita. Baik, Dokter Ali. Terima kasih, Dokter Ali. Dokter Ali guru saya. Selamat siang, Dokter. Dokter Heni, SPOG Konsultan. Nggih, izin saya share screen, nggih, Dokter. Suara saya sudah jelas, nggih. Jelas, Dr. Ecita, silakan. Iya, Dok. Nggih, mohon maaf, Dok. Sinyal saya tidak stabil. Izin saya mulai ya dokter terkait diagnosa dini dan asesmen resiko pada gestational trophoblastic disease. Ini merupakan ASHOGI yang ke-160. Jadi pada GTD itu merupakan spektrum luas pada kondisi tumor atau tumor-like yang disebabkan oleh adanya proliferasi dari abnormal jaringan trofoblas, di mana ini ada dua, merupakan premalignan dan malignan pada GTD, di mana yang malignan pada GTN berupa invasive mole, choriocarcinoma, placental site trophoblastic tumor, dan epithelioid trophoblastic tumor. Secara insidensi, seperti kita tahu, dari insidensi global pada GTN mencapai 0,75 hingga 2 dari 1.000 kehamilan, dengan insidensi tertinggi di dunia terjadi di Asia, khususnya pada Jepang dan Asia Tenggara, di mana di Indonesia sendiri GTD mencapai 9,9 hingga 25 per 1.000 kehamilan, dengan usia terbanyak dari less than 21 dan lebih dari 35. Hubungan dan klasifikasi ini yang seperti disebutkan tadi, ada malignan dan malignan, di mana pada complete hidatif mole bisa sangat memungkinkan seperti garis lurus menjadi malignan, pada invasive mole menjadi choriocarcinoma atau PSTT atau ETT. Pada atypical placental site nodule besar kemungkinannya dapat menjadi PSTT atau ETT. Ada karakteristik dan faktor resiko seperti yang kita tahu, presentasi klinisnya sangat konsisten dan hampir sama seperti kehamilan, dengan metode diagnosis yang reliable adalah USG yang kita dapatkan patung pneumonik, di mana penanda tumor secara spesifik yaitu beta HCG, dan ini merupakan kondisi yang sangat sensitif terhadap kemoterapi dan memiliki potensi menjadi transformasi menjadi malignan, di mana hubungan dari faktor resiko di atas bisa kita perkirakan kemungkinan
apa yang bisa kita persiapkan untuk pasien bila pasien ini dengan kondisi GTD. Ini merupakan perbedaan yang kita bahas masih yang premalignan dulu, di mana mulai didrosa dari beberapa didapatkan complete mole dan partial mole. Ini ada beberapa perbedaan pada genesis, pada karyotype, pada patologi, kemudian dari villus scalping, the clinical feature, serta eh, dari tekalutensis dengan postmolar GTN-nya dan imunohistokimianya. Pada mola dengan clinical feature didapatkan perdarahan per vaginam, jarang didapatkan dengan rasa sakit yang mengandung dengan fragmen tufobas dengan keluhan dan gejala terkait kehamilan terkesan berlebihan. Peningkatan dari beta HCG pada complete mole dapat menyebabkan preeklamsi, dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum, preeklamsi, hipertiroidit, dan kista TK lutein. Ini adalah dari amnanesa, dari mana didapatkan mual muntah yang berlebihan dan disertai perdarahan pada pemeriksaan fisik, tanda kehamilan, kemudian dari auskultasi dari DJJ tidak ada, balotemen juga tidak ada, dan terkadang didapatkan massa adnexa bilateral yang terkadang teraba. Jadi dari penunjang karena eh, konsep pada siang hari ini adalah diagnosa dini dari USG didapatkan dengan snowstorm dan kista lutein bilateral yang biasanya kita temukan karena kadar beta HCG-nya yang begitu tinggi. Dari laboratorium didapatkan peningkatan dari beta HCG itu sendiri dan pada dan pada fototorak didapatkan ada tidaknya metastase serta patologi anatomi saat jaringan telah dilakukan evakuasi. Ini merupakan perbedaan secara USG pada mola parsial, complete mole, dan kista lutein pada complete mole. Kemudian bagaimana dengan evaluasi pasca evakuasi mola dengan kondisi klinis? Tentu history taking sangat penting, di mana biasanya kita didapatkan bleeding berbesaran dari uterus. Pada laboratorium kita ketahui secara kuantitatif dan kualitatif dari tes beta HCG. Ini merupakan rekomendasi sesuai dari NCCN yang terbaru. Jadi, bila follow up, bisa kita mulai pada kondisi GTN setelah treatment 1 bulan. Jika memang didapatkan keluhan, maka pasien tidak harus menunggu 1 bulan dan dapat diberikan pemberian kontrasepsi oral. Kemudian untuk evaluasi dari HCG kita lakukan setiap 1 hingga 2 minggu sampai didapat hasil yang normal. Dan bila didapatkan hasil yang normal selama 3 kali pemeriksaan berturut-turut, maka jarak dari pemeriksaan HCG selanjutnya bisa ditambah menjadi setiap 3 atau 6 bulan. Ini merupakan screening resiko mola, di mana mola dengan high risk dapat berkembang menjadi postmolar GTN jika beta HCG levelnya lebih dari 100.000 atau persisten atau meningkat secara terus-menerus dan pembesaran dari uterus yang berlebihan dan didapatkan kista TK lutein. Kemudian dari hasil histologi, tentu histopatologi didapatkan proliferasi dari trofoblas yang berlebihan dan pasien biasanya mayoritas berusia lebih dari 40 tahun. Ini merupakan kurva dari penurunan beta HCG. Seperti kita tahu, ini merupakan kurva yang digunakan. Kemudian di sini ditunjukkan bahwa mola komplit dengan high risk memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menjadi persisten dari
GTN. Kemudian pada GTN, kita tahu ini merupakan gestasional trofoblastik yang bersifat ganas, terdiri dari mola invasif, choriokarsinoma, placental site trophoblastic tumor, dan epiteloid trophoblastic tumor. Di mana pada mola invasif ini terjadi ketika villi molar menembus dari myometrium dan pembuluh darah. Nah, dengan ciri-cirinya adalah invasif dari myometrium oleh villi-chorioic hydropik, di mana proliferasi dari sitotoploblas dan sinsitiotrophoblas ini bersifat merusak lokal dan dapat menyebar ke parametrium dan pembuluh darah. Ini secara manifestasi klinis tidak jauh berbeda dari GTN pada umumnya. Kemudian pada koriokarsinoma ini dapat berkembang di mana keganasan yang di sini ini merupakan yang termasuk cukup cepat dan sangat mudah untuk bermetastase secara luas. Namun pada kondisi koriokarsinoma ini didapatkan respon yang cukup baik pada kemoterapi. Pada PSTT ini merupakan eh, tumor yang sifatnya indolens atau tumbuhnya lambat, berasal dari Tophobas intermediate atau extravirus yang muncul dari tempat implantasi dari plasenta. Dan ini gejala utamanya adalah perdarahan dari vagina yang tidak teratur. Ini merupakan diagnosa berdasarkan 3 hal yang bisa kita ketahui, yaitu ada kadar dari beta HCG, bukti dari patologi anatomi, dan keberadaan dari metastase di- eh, yang bersifat distant atau lokal. Ini manifestasi klinis dari GTN, didapatkan perdarahan pervaginam hampir sama. Kemudian bila sudah didapatkan distant metastase, biasanya kita dapatkan keluhan sesak, nyeri dada, kemudian terkadang pasien datang dengan hemiplegia, nyeri kepala hebat. Dari pemeriksaan penunjang, jelas beta HCG-nya highly elevated dengan imaging yang bisa kita lakukan adalah fototorak, USG, dan didapatkan hipervaskularisasi pada Doppler. Dan pada kondisi metastase kita juga memeriksakan CT scan dan MRI, serta bila evakuasi jaringan bisa kita lakukan, maka histopatologi merupakan hal yang wajib kita kerjakan. Ini sesuai dengan NCCN yang terbaru dalam diagnosa GTN dan GTD. Prinsip imaging kita gunakan sesuai dengan rekomendasi tersebut, di mana eh, pada GTN, nah, imaging yang diperlukan hampir sama pada GTD dengan tambahan yaitu CT scan atau MRI sesuai dengan kondisi pasien case by case. Ini didapatkan hipervaskularisasi pada ultrasound pada kasus GTN. Staging dari GTN ini sudah ditetapkan secara Vigo tahun 2009, belum ada update terbaru. Jadi pada stage 1 kondisinya terbatas pada uterus, pada stage 2 eksistensinya keluar hingga uterus namun masih terbatas pada organ genitalia. Pada stage 3 kita dapatkan metastase ke paru tanpa melibatkan traktus genitalia, dan pada stage 4 eh, sudah didapatkan metastase selain yang ada pada stage 3. Kita memiliki scoring pada GDN berdasarkan WHO, di mana scoring tersebut bersifat angka, kemudian bisa kita jumlah dari angka-angka skor WHO tersebut, di mana angka tersebut dikelompokkan menjadi low risk, high risk, dan ultra high risk.
Ini merupakan perbedaan dari low risk dan high risk dan ultra high risk, di mana kriteria ini sudah dibagi, di mana pada high risk biasanya kita dapatkan kemoterapinya yang jauh lebih banyak, tidak tidak single dose, di mana kemudian pada ultra high risk biasanya kita sering dapat kasusnya yang paling sering yaitu sudah hingga brain metastase. Ini merupakan data relapse dari GTN. Kita bandingkan yang low risk dan high risk, di mana ada perbedaan. Pada yang ultra high risk sampai saya belum ada datanya. Kemudian ini adalah take home message dari presentasi saya siang ini, gimana sangat penting untuk mengetahui dan mengetahui para GTN ini dapat berkembang menjadi gestasional trophoblastic neoplasia, dan di mana intervensi yang diagnosa dini itu sangat penting karena bisa kita tentukan intervensi yang lebih cepat dan mengurangi risiko komplikasi dan metastase. Di mana diagnosa tentu didapatkan perdarahan pervaginam, tinggi fundus uteri yang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Dari laboratorium kita dapatkan peningkatan dari kadar beta HCG. Dari USG kita bisa dapatkan gambaran snowstorm. Nah, dan faktor resikonya apabila kita dapatkan beta HCG yang lebih dari 100.000, di mana sudah ada eh, bukti histologi, misalnya pasca tindakan kuretase dan pada tindakan metastase, kita bisa melakukan perujukan pada dokter spesialis kandungan, atau bila onkologi available bisa kita konsulkan langsung ke subspesialis onkologi supaya mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, dokter. Mungkin eh, Baik, ada dan terima kasih Dr. maaf, Ecita telah membantu kita untuk berdiskusi nantinya. Ya, saya lupa tadi menyampaikan di awal buat para peserta webinar pada sore hari ini, jika ingin berkomentar ataupun mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand atau klik Q&A dan menanyakan atau berkomentar terhadap masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Berikutnya mungkin Dr. Henny bisa menyampaikan beberapa poin-poin penting untuk menjadi inisiasi dari diskusi seri hari ini. Kami persilakan Dr. Henny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat seluruh profesor, senior, dan dokter-dokter yang telah menghadiri acara ini, saya izin share screen. Um, Nanti untungnya tadi saya dengerin Dokter Ecita agak banyak sih kita yang nggak overlapping ya dok. Takutnya overlapping tuh kalau misalnya ini. Jadi saya coba share sedikit untuk deteksi dini dan asesmen risknya gestational trophoblastic disease. Sebelumnya ini outline saya. Outline saya itu pertama saya sebenarnya ingin melihat klasifikasinya, lalu bagaimana diagnosis, treatment, dan follow up. Saya mengkhususkan untuk GTD karena tadi JTN itu kelihatannya sudah di apa diterangkan oleh Dokter Cita. Uh, jadi pertama kali yang mesti yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa GTD itu adalah eh, sekelompok penyakit yang diinisiasi dari proliferasi sel yang berasal dari plasenta trophoblast. Jadi patogenisnya unik karena dia tidak berasal dari lesi ibu, tapi berasal dari lesi fetus. Jadi kemungkinan besar berasal dari uh, parental dari ayah. Gitu. Itu dulu. Jadi making them very distinct dari maternal host. Jadi berbeda dari uh, maternal hostnya. Selanjutnya, GP dilation itu dikarakteristikkan dengan proliferasi dari
trofoblast, plasenta trofoblast. Tentu kita sudah semua sudah tahu. Nah, yang kita tahu dan kita dengar sering itu adalah hidatidiform moles atau mola hidatidosa. Walaupun sebenarnya ada lagi yang lain, Dok. Nggak cuma hidatidiform moles, teman kita mungkin jarang mendengarnya. Seperti involuting placental implantation site, placental site nodule, dan semuanya itu hanya bisa didapatkan kalau kita memeriksa histopatologinya. Jadi ada tadi sudah disebutkan ada GTN. Kalau GTN itu seperti yang disebutkan Dr. Echita sebelumnya, itu termasuk koriokarsinoma, placental site trophoblastic tumor, PSTT, ITT. Nah, itu lebih ke GTN, dokter. Selanjutnya, ini adalah spektrumnya. Tadi Dr. Echita sama persis, saya juga udah sama persis gambarnya, dokter. Dan ini untuk membaginya. Kalau bagaimana pathologic feature dari hidatidiform, mola hidatidosa yang komplit maupun yang parsial, bagaimana clinical features-nya. Di sini bisa terlihat kalau yang komplit itu biasanya 46XX atau 46XY. Sementara kalau yang parsial itu bisa triploid, dok. Kemudian clinical features-nya kalau yang komplit itu bisa sampai 15-20% ada sequelae-nya, dokter. HCG-nya juga bisa tinggi sekali, sehingga menyebabkan terjadinya berbagai medical complication. Saya sering dulu waktu belajar mengingat bahwa kalau kita ingat beberapa penyakit pada kehamilan yang um, patogenesisnya itu adalah adanya plasentasi, seperti misalnya allegedly ya dok ya, maksudnya diduga bahwa itu karena ada plasentasi kayak preeklamsia, nah seperti itu kan diduga karena adanya plasentasi, efek dari plasentasi. Nah, pada mola itu efek samping tersebut dapat terlihat sebelum 20 tahun. Kenapa? Karena patogenesisnya seperti ini dok. Patogenesisnya adalah ini adalah pertumbuhan dari trofoblast yang berlebih-lebihan, sehingga ya wajar kalau sebelum kan biasanya kalau definisi dari preeklamsi saja setelah 20 minggu. Ini kalau sebelum 20 minggu ada, logikanya adalah karena patogenesisnya itu menjalani patogenesis yang sama, cuman pada mola hidatidosa dia tumbuh berlebih-lebihan. Nah, ini adalah uh, terusan dari klasifikasi yang tadi, bahwa kenapa ada klasifikasi tersebut, karena sebenarnya ada perbedaan dari bagaimana mekanisme, genetik mekanismenya. Pada komplit mola itu ada dua, yang diandrik diploidi maupun biparental diploidi. Apa itu? Bahwa sperma haploid memfertilisasi empty ovum, jadinya 46X. Sementara ada lagi yang di diandrik diploidi, itulah dua haploid sperm memfertilisasi empty ovum, walaupun yang ini sedikit lebih uh, rendah persentasenya, dok. Jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelumnya, itu di gambar uh, uh, B dan C, dokter. Itu itu karena itu adalah komplit mola. Nah, kalau ada komplit mola seperti ini, B, C, dan D itu adalah komplit mola. Kalau ada komplit mola seperti ini, bisa dilihat bahwa kalau sebenarnya ya dok ya, yang walaupun kemungkinan besar nggak bisa kita kerjakan ya dok, sebenarnya kalau kita memeriksakan kromosom dari hasil-hasil produk mola, kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa memprediksi secara dini. Oh, kalau dia diandrik diploidi dengan 46, sorry dok, ini mestinya 46XX yang atas ini yang ini 46XX. Yang 46XX itu harusnya homogenes, jadi persistennya sekitar 11,6%. Sementara kalau yang kedua, yang dengan dua haploid sperm memfertilisasi empty ovum, itu walaupun presentasinya kecil, karena dia heterogenus, dia itu bisa lebih tinggi untuk menjadi persistennya. Karena topiknya di sini deteksi dini, kalau kita bisa melihat kromosomnya, sebenarnya kita sudah bisa memprediksi, oh apakah nanti ini kira-kira akan menjadi persisten atau tidak. Yang kedua adalah yang biparental diploidi. Ini lebih jarang lagi sebenarnya, dokter. Tetapi
ini bisa dilihat kalau dari anamnesis nanti bisa dilihat bahwa dia itu punya riwayat mola sebelumnya atau di keluarga juga ada riwayat mola. Karena pada biparental diploidi ini ada defektif lokus kromosom 19 sehingga terjadi mutasi pada germline maternalnya terutama pada NLRP7. Nah, kalau itu ada, nah itu cenderung bahwa dia akan mola lagi. Begitu, dokter. Nah, sementara untuk parsial hidatidin formol itu adalah fertilisasi haploid maternal ovum dengan two sets haploid partner sperm. Kalau di gambar yang tadi adalah gambar yang paling atas, dokter. Jadi sebenarnya deteksi dini pertama itu adalah apakah ini gestational GTD ini akan bisa menjadi GTN itu adalah dengan mengetahui genetik mekanisme dari mola tersebut. Walaupun tentu saja di kita tidak tidak. Ini bukan merupakan hal yang lazim untuk dikerjakan ya, Dok. Lanjut dari sini kita bisa lihat bahwa ini adalah incident rate-nya. Yang perlu saya uh, tekankan yang di keduanya itu adalah incident rate ini akan meningkat, dokter, ketika memang ada hamil mula yang sebelumnya. 1 menjadi 80 sampai 100, bahkan untuk yang ketiga kali 1 banding 6,5. Selanjutnya, lalu ini tadi sudah diterangkan oleh Dokter Ecita dengan lebih detail. Saya mungkin hanya mengulang sedikit saja, dokter, bahwa di anamnesis jangan lupa untuk menanyakan risk factor. Risk factornya itu sebenarnya untuk Southeast Asia itu kalau dibandingkan dengan Asia-Asia lain sebenarnya incidence rate-nya sedikit lebih rendah. Um, tetapi mungkin akan ada data-data terbaru ya, dok ya. Tapi yang jelas Asia sama North America itu hampir sama, dok. Yang berat itu adalah yang insidensinya lebih tinggi itu adalah di daerah Amerika Latin, lalu di daerah Middle East. Nah, itu lebih tinggi uh, kejadian untuk mola hidatidosa. Ini saya khusus untuk mola hidatidosa. Lalu untuk physical examination, tadi Dokter Eshita juga sudah menyebutkan bagaimana kita melakukan standar pemeriksaan fisik. Kalau kita lihat bahwa ini kehamilannya tidak sesuai, dia lebih besar atau ada tanda-tanda yang seperti tadi, dok, ketika saya merasa bahwa ini patogenesisnya itu adalah misalnya kalau preeklamsi, dia preeklamsinya dipercepat gitu loh, dok. Dia mau hypertiroidnya dipercepat. Itu semua karena adanya masalah dengan pembentukan trofoblast yang berlebihan. Lalu kemudian ada ultrasound, ada pemeriksaan HCG sebagai tumor markernya, dan kita ketahui bahwa uh, tes urin yang sering kita lakukan itu hanya memeriksa HCG level around 20 sampai dengan 50 mili internasional. Saya ingin mengingatkan ini bahwa itu memeriksa HCG eh, pada interval ini, dok. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini ada gambar mola, snowstorm, kemudian TK-nya membesar. Lalu ini yang partial mole, ini malah kelihatan ada babynya, tetapi di plasentanya terlihat seperti ini. Ada multiple cyst. Lalu kemudian ini ada Uh, nah, ini dok, pada pemeriksaan saat ini, karena ultrasonografi itu sudah sangat sering dilakukan, bahkan kita bisa mengerjakan ultrasonografi serial per transvaginal, itu tuh sudah sering dilakukan. Maka terkadang komplit hidatidin mola itu sudah bisa dideteksi, maaf, lebih awal, 8 sampai dengan 9 minggu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ini tetap mola. Terkadang karena tidak akan terlihat gambaran molanya, dok. Terlihat seperti misalnya tidak berkembangnya fetus, tidak ada fetusnya, tidak ada fetal pole-nya seperti yang kita harapkan, padahal sudah USG teratur gitu, dok. Nah, sorry dok, maaf. Yang perlu digarisbawahi adalah kadang histologinya itu terlihatnya tidak akan seperti klasik komplit mole pada gambar yang A. Itu nggak akan seperti itu, dok. Nanti dia terlihatnya seperti uh, justru gambar yang uh,
feature yang nomor C. Apa yang membantu? Yang membantu adalah pewarnaan imunohistochemistry. Itu adalah P57. Eh, Sekali lagi dok, ini memang bukan yang sering dikerjakan. Tetapi seandainya ini sebagai knowledge, seandainya nanti ilmu kedokteran kita berkembang dan yang namanya histopatologi itu selalu bergandeng-gandengan dengan IHC, dengan IHK atau immunohistochemistry, kita sudah memahami bahwa, oh iya, kalau kita mau periksa mola, kita sebaiknya memeriksa P57. Gitu dong. Tapi bisa dilihat dari P57-nya. P57-nya itu akan hilang. Kalau P57-nya hilang, tidak terwarnai, oh iya ini berarti mola. Kenapa? Kalau oh iya ini berarti mola, berarti kita treatnya tidak seperti, biasanya tidak seperti kalau kita habis kuret biasa, dok. Kita harus tetap cek beta HCG-nya setelahnya. Itu maksudnya, ke sana maksudnya, dok. Gitu. Nah, kenapa? Karena besa HCG itu ternyata ada banyak, sorry, HCG itu ternyata ada banyak bentuknya. Kita selalu memeriksakan, oh periksa beta HCG, periksa beta HCG. Sebenarnya periksa beta HCG yang sering kita kerjakan imunoassay-nya itu adalah pemeriksaan total HCG, dok. Total HCG itu berarti intak HCG diperiksa, kemudian yang memiliki beta subunit HCG, free beta subunit HCG diperiksa, eh, hyperglycosylated HCG juga diperiksa. Itu artinya total HCG yang diperiksa, dok. Kok disebutnya beta HCG ya, dok? Sekarang apa? Kenapa disebutnya beta HCG? Itu jadi misleading. Jadi yang diperiksa bukan cuma HCG yang beta ya, dok. Walaupun kita tahu bahwa ini adalah beta HCG di sini karena dulu waktu waktu penelitiannya eh, HCG imunoassay-nya itu dimulai di label dengan beta subunit HCG yang berasal dari eh, pada penelitian rabbitnya itu adalah pada beta subunit HCG. Sebenarnya itu dok. Tapi pada dasarnya imunoassay-nya pemeriksaannya itu adalah total HCG. Jadi total HCG itu berarti yang diperiksa terutama adalah intact HCG, eh, free beta subunit HCG. Nah ini adalah bagaimana beta HCG tersebut yang berbeda-beda ini ternyata berkembang pada kehamilan yang normal, eh, dan pada kehamilan yang berpotensi untuk malignansi, dok. Lalu ini adalah saya taruh di sini untuk pengingat saja bagaimana kalau ACG pada normal pregnancy dan setelah delivery. Dan ini adalah tadi sudah ada juga bagaimana penurunan HCG setelah evakuasi dari mola. Lalu ini adalah treatment untuk GTD, dokter. Treatment untuk mola. Bahwa workup-nya itu tetap harus ada pelvic ultrasound, tetap ada chest X-ray, tetap seharusnya diperiksakan kuantitatif human chorionic assay-nya itu sebelumnya, dok. Sebelum dikuret. Dan tetap ada liver renal thyroid function test. Karena itu tadi, dok. Aduh, maaf, dok. Karena itu tadi dokter, kita merasa bahwa ini adalah patogenesis yang dihasilkan oleh hasil eh, fertilisasi trophoblast. Sehingga kalau ada penyakit-penyakit yang basicnya adalah patogenesisnya kita mencurigai allegedly eh, from trophoblastic, so nah, makanya kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini. Lalu dilakukan initial treatment. Eh, Tadi dokter Ecita juga sudah ya kayaknya dok yang ini. Bahwa ini yang untuk GTD, initial treatmentnya itu adalah DNC, eh, preferably under ultrasound guidance. Jadi biar dilihat soalnya cenderung lebih lunak dok, cenderung lebih lunak, lebih mudah untuk perforasi, eh, dan eh, beberapa bahkan di kalau nggak salah di sini juga di sini dikatakan gunakan uterotonic drugs. Eh, tetapi walaupun harus diingat bahwa terkadang oksitosin reseptor itu bisa tidak ada pada kasus-kasus molahidatidosa. Em, Kemudian, nah ini ada yang mesti saya sedikit eh, apa kita bahas bareng-bareng ya dok. Karena di NCCN pun, ini NCCN, insya Allah ini NCCN yang terakhir, yang masih yang terbaru, belum ada gantinya, itu ada profilaktik kemoterapi dengan metotrexat ataupun daktinomisin ataupun aktinomisin, dokter. Di sini pada NCCN ini masih di-include ini, dok. Gitu. Eh,
saya teruskan dulu dok sebelum sebelum kita ke sana. Karena sebenarnya setelah ini adalah monitoring setelah surgical treatment, artinya setelah evakuasi. Evakuasinya itu bisa kuret, bisa strektomi sebenarnya dok, bergantung terhadap berbagai hal gitu. Terutama kalau strektomi itu kalau anaknya sudah cukup, perdarahannya cukup banyak, nah itu biasanya kita akan mengajukan untuk histerektomi. Lalu ini ada pemeriksaan HCG yang, nah ini lagi-lagi dok, seharusnya dilakukan weekly. Tapi ya tentunya kita tidak eh, harus disesuaikan dengan keadaan atau kondisi di tempat dokter bekerja. Nah, ini tadi juga sudah ini yang FIGO kriteria ini untuk yang GTN from molar pregnancy. Artinya PA-nya tetap mola, tetapi HCG-nya nggak turun-turun. Nah, ini dia dok. Kalau PA-nya tetap mola, tapi HCG-nya nggak turun-turun, dengan kriteria ini terpenuhi, itu adalah, kita menganggap itu adalah GTN from molar pregnancy. Apa itu? HCG-nya plateau. Plateau itu tidak turun-turun pada 4 kali pemeriksaan dalam 3 minggu. 4 kali pemeriksaan dalam 3 minggu, dok. Jadi kalau misalkan hari pertama sebelum kuret dia diperiksa, terus sudah setelah kuret atau setelah evakuasi, hari ke-7 diperiksa, 14 diperiksa, 21 diperiksa, dia nggak turun-turun, artinya rata terus, itu kita kategorikan sebagai postmolar GTN. Lalu apabila eh, ada peningkatan HCG pada pemeriksaan 3 kali berturut-turut dalam waktu 2 minggu lagi. Artinya dari hari 1 ke 7 ke 14 itu nggak turun-turun, bahkan naik. Kadang-kadang kan nggak bisa kayak gitu ya dok ya. Kadang-kadang sebelum, oke lah, sebelum dikuret diperiksa, habis dikuret, atau kadang yang sebelum dikuret nggak ada datanya. Setelah dikuret baru diperiksa, nanti setelah habis dikuret 1 bulan kemudian baru kita periksa. Kadang-kadang seperti itu. Padahal kalau mengikuti guideline yang dari FIGO, ini adalah guideline-nya. Artinya ketika mau dikuret diperiksa, seminggu setelah kuret diperiksa, 2 minggu setelah kuret diperiksa, 3 minggu setelah kuret harus diperiksa lagi. Gitu dong. Nah, ini ada GTD with high risk condition. Belum dikategorikan GTN, tetapi GTD with high risk condition. Apa saja itu? Ketika usianya lebih dari 40 tahun, pre-evakuasi HCG-nya itu adalah lebih dari 100 ribu. Kemudian ada pembesaran eksesif dari uterus dan ada TK lutein sebesar 6 cm. Nah, ini saya ingin balik lagi, dok. Kalau di NCCN, kalau kita baca tulisan kecil-kecil di bawahnya itu, dok, di situ dikatakan bahwa pasien dengan mola hidatidosa pada high risk postmolar dengan kriteria tersebut itu dapat dilakukan profilaksi kemoterapi. Tetapi ini datanya soalnya. Datanya, profilasi kemoterapi ini kontroversi karena insiden penurunan posmolarnya itu cuman 3 sampai dengan 8%. Di sini dikatakan bahwa, maaf, saya coba lihat. Ini ada satu judulnya. Ini dokter bisa lihat ini adalah bacaan-bacaannya untuk posmolar profilaktik kemoterapi posmolar. Uh, Walaupun kontroversi, penggunaan kemoprofilaksis ini dapat menurunkan GTN sampai dengan 10 sampai dengan 50%. Ada beberapa literatur yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau dokter lihat di Cochrane-nya, Cochrane database-nya, yang Cochrane itu adalah isinya ini penelitian-penelitian tersebut, dokter itu mengatakan tidak perlu ada profilaksi kemoterapi. Kalau saya lebih melihatnya adalah high risk profile kemo, high risk profile dari pasien-pasien kita dengan GTD, dengan mola, kalau dia punya high risk profile, saya akan close monitoring. Lebih close monitoring eh, ketimbang yang lain. Kenapa ada kata lebih? Karena pemeriksaan beta HCG itu belum ditanggung, dokter. Saya nggak tahu kalau di rumah sakit yang lain, tetapi di RSPAD saja itu belum ditanggung. Jadi
pasien harus membayar sendiri untuk pemeriksaan HCG. Sementara pemeriksaan HCG itu lumayan mahal, dok. Nah, ini take home message saya bahwa GTD dan GTN itu adalah sekelompok penyakit yang sekelompok lesi yang arising dari uh, cellular proliferation of placental trophoblast. Artinya dia completely different dari maternal host-nya. Lalu serum HCG penting untuk kita mengetahui untuk diagnosis dan juga yang paling terpenting adalah follow up-nya. Kemudian ini adalah risk factor untuk GTN. Untuk risk factor yang dapat meningkatkan postmolar GTN. Usia, beta HCG pre-evacuation, pembesaran uterusnya, dan adanya TKWT. Mudah-mudahan sharingnya cukup bisa diikuti, dokter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Heni dan Dr. Ecita yang telah meng-insight kita untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan diagnosis dini dan asesmen risiko pada gestational tromboplastic disease. Ya, memang seperti kita ketahui bahwa memang uh, gestational tromboplastic disease yang umumnya mulai dari dosa itu bisa bertransformasi menjadi malignant tromboplastic disease yang insidensinya justru paling sering memang after mole, ya. Meskipun GTN sendiri tidak selalu berasal dari mola, tetapi yang after mole itu menjadi perhatian kita bersama, menjadi perhatian para klinisi harusnya, dan pemantauan beta CK optimal itu menjadi mandatori sebetulnya, meskipun kita perlu berstrategi karena diagnosis GTN lebih pada diagnosis klinis dengan melakukan pemeriksaan beta CK. Saudara sekalian, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Yang pertama dari Dr. Nadia Kurnia, bahwa mohon izin bertanya, bagaimana ya cara melakukan evaluasi pasakuritas semula jika tidak ada pemeriksaan beta CK, dokter? Terima kasih. Nah, ini yang tadi apa namanya? Silakan dari Dokter Ecita dulu. Silakan Dokter Ecita. Terima kasih, Berunat. Dr. Ali. Nggih. Memang seharusnya untuk evaluasi ini harus kita lakukan dua-duanya ya dok, baik kualitatif dan kuantitatif. Tapi bila memang sekiranya tidak bisa dilakukan secara yang serum beta HCG, bisa kita gunakan yang tes urin dengan mungkin cakupan sensitivitasnya lumayan rendah ya dok, dan mungkin bisa dilakukan kombinasi pemeriksaan, misal keterbatasan dari cek beta HCG itu dikombinasi dengan misalnya USG abdomen atau upper lower atau fototorak, di mana tersedia sarana dan prasarananya yang memungkinkan untuk meminimalisir eh, kondisi pasien. Baik, terima kasih. Dokter Hedi punya pendapat lain atau punya yang perlu ditambahkan? Silakan Dokter Hedi. Terima kasih, dokter. Iya, masalah HCG ini, dok. Saya berusaha menghilangkan betanya, dok. Karena kalau saya bilang beta HCG itu, saya kayak HCG yang free beta unit gitu. Padahal sebenarnya ini kan ini intak. Maksudnya semua jenis Ya. HCG diperiksa. Perlu diketahui bahwa pemeriksaan urin beta HCG eh, itu hanya itu bisa mendeteksi 20 sampai dengan 50 mililiter terendahnya ya, dok. Tertingginya saya udah cari keliling-keliling nggak ketemu, dok. Tetapi yang saya ketemu itu adalah hook effect. Jadi pemeriksaan kita yang kita lakukan dengan urin itu memiliki hook effect. Hook effect itu adalah ketika beta HCG-nya lebih dari 500.000, dia tidak terdeteksi lagi, dok. Nah, jadi hati-hati kalau beta HCG-nya ternyata, kan beta HCG lagi, dok. Kalau HCG-nya ternyata terlalu tinggi, takutnya saya itu adalah hook effect ketika dia sudah negatif. Padahal dia masih tinggi, dokter. Itu. Jadi dulu-dulu beberapa teman-teman saya yang di daerah itu mereka dilute. Dilute urinnya supaya deteksi HCG-nya itu lebih bagus. Gitu, dok. Nah, jadi kalau kalau saya dok, kalau saya lebih berpikir bahwa kalau kita melihat dari penurunan HCG, sebenarnya penurunan HCG itu tergantung dari awal kita kita
kita melakukan evakuasinya, Dok. Kalau evakuasinya baru setelah 12 minggu, 16 minggu, 18 minggu, itu trofoblastnya udah banyak sekali, Dok. Banyak sekali. Jadi otomatis HCG-nya juga tinggi sekali kan. Nah, kalau mau melakukan tidak bisa melakukan HCG, yang bisa saya kerjakan cuman coba lihat siklusnya baliknya kapan. Siklus haidnya balik lagi nggak, Dok? Karena kalau kita cek eh, HCG urin, ya jangan-jangan memang masih positif kalau dia belum lewat dari 500.000. Gitu. Tapi siklus yang berikutnya haidnya balik lagi nggak? Karena kalau haidnya balik lagi, artinya kan siklusnya sudah mulai balik lagi. Efek dari HCG-nya sudah wash out. Tapi kalau misalkan bulan depan dia tidak haid, bulan depan dia itu malah apa namanya? Malah ngeflag aja. Terus dokter periksa HCG masih positif. Nah, itu sudah warning sebenarnya. Apakah ini sudah selesai? Tapi kalau misalkan baru seminggu, baru 2 minggu, baru 3 minggu, saya curiganya either hook effect atau masih positif dan dokter bingung. Oh, kok ini masih positif? Jangan-jangan nanti terjadi GTN. Bahkan dari NCCN tadi kalau kita lihat tuh, dia kan periksanya 1 bulan dong. 1 bulan artinya pos evakuasi dia harus periksa lagi, 3 kali periksa. Kalau dari saya seperti itu kelihatan. Apa namanya? Baik, terima kasih Dokter Heni Solusinya. sama Iya, dok. Dokter Cita. Itu tadi bagaimana menyiasati kalau beta CK tidak bisa kita lakukan pemeriksaan ya. Tadi satunya dengan melakukan tes urin, bisa dengan melakukan titrasi untuk menghindari HIP efek. Kemudian bisa melihat juga pola menstruasinya. Ya. Tapi sebetulnya untuk transformasi malignan kan tidak selalu hanya berdasarkan dari itu. Kita klinis juga bisa kita lakukan ya. Jadi pemeriksaan klinis, kemudian kalau kami di Bandung memulai kriteria apostasisen HBS, ya. Jadi history artinya hanya tuh history of apa namanya, ada riwayat kehamilan sebelumnya apapun, mola terutama ya. Kemudian B-nya ada pendarahan yang tadi tidak teratur dan sebagainya. Kemudian E-nya enlargement of uterine and softness. Jadi kalau ada pembesaran uterus dan lunak, hati-hati nih, jangan-jangan dia udah transformasi kepada CTN ya. Baik, terima kasih Dr. Eksita sama Dr. Heni ya, membuat kita eh, apa namanya tercerahkan juga. Kalau memang kalau kalau peta psiki kami di Bandung kalau 2 minggu sekali masih ditanggung itu Dr. Heni oleh BPJS, tapi 2 minggu sekali. Tapi kalau seminggu sekali udah enggak. Gitu. Jadi kita Kalau di RS, siasatinya dengan oh gitu ya. Kalau kami di RSPAD enggak, dok. RSAS kita 2 minggu sekali pemantauan pasca molanya. Jadi masih alhamdulillah masih bisa terpantau. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah selamat sore dokter dari Dokter Ervina. Mohon izin bertanya apabila di daerah tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan beta ACG, apakah setelah dilakukan kualitas semula pasien dapat diminta melakukan tes pack per minggu? Apabila boleh sampai batas berapa minggu post untuk mendapatkan hasil tes pack negatif, gitu ya. Saya kira tadi Dokter Heni ya, Dokter Heni, silakan Dokter Heni, ada bisa di itu? Oh, mungkin jawabannya hampir sambung dengan yang Hampir sama sebelumnya, juga dokter. ya. Iya, hampir sama. Iya. Jadi Hampir kalau sama ya. saya tes pack per minggu tuh kayaknya tidak, dok. Tapi 1 bulan lagi, ya saya tes pack, dok. Hmm. Karena kalau dari teorinya penurunan tadi ada yang di grafik itu, dok. Penurunan itu bisa 6 sampai dengan 12 karena ada amplitudo atas, amplitudo bawah, dok. Gitu. Jadi kalau 1 bulan lagi ya mungkin saya tes pack ulang. Baik, ya, ya. Dokter Resita, ada menambahkan? Ya, Dokter Ali. Tidak, Dok, hampir sama dengan Dokter Heni, Dok. Karena sesuai Ya, grafik ya, yang tadi saya jabarkan. Terima kasih, Dokter. ya, ya, ya. Grafik regresi beta HCG ya, grafik regresi HCG ya, nanti dimarah lah sama dokter Henny nanti kan. Beta HCG. HCG jangan beta HCG ya. Baik, berikutnya selamat sore dokter. Ini anonis. Izin bertanya, untuk penanganan kasus high risk mall, apakah kompetensi SPOG umum ya? Baik, silakan dokter Cita ya, silakan dokter Cita. Apakah high risk mall itu kompetensi SPOG? Ya, Dokter Ali. Terima kasih, Dokter Ali. Untuk high risk mall,
Menurut saya kok tidak ya, Dok? Eh, Ada masukan dokter. Jadi ini sebenarnya case by case juga ya, Dok ya. Tidak bisa hmm, kita hmm, kondisikan langsung, oh ini high risk gitu. Mungkin ada baik. dari Memang ini area-area yang area gray area, Dok. betul. Menurut saya, Memang betul. kalau kalau Mola sendiri kan sebetulnya semua kompetensi Mola itu ada di kompetensi seorang SPOG ya. Tapi eh, apa nama tata laksana Mola itu mulai dari tata laksana komorbidnya, tentu itu bisa melibatkan multidisiplin kan, bukan hanya SPOG saja. Kalau terjadi tirotoksikosis, kita mesti kerja sama-sama penyakit dalam dan sebagainya. Kemudian yang kedua, evakuasi mal mutlak itu SPOG harus bisa gitu ya. Yang terakhir tadi follow up beta CG, follow up CG itu yang harus dilakukan gitu ya. Pada saat kita ketemu risk factor kemungkinan high risk transformasi malignan, ya mungkin berhati-hati juga itu ya. Kalau kompetensinya mungkin masih melekat kali ya, menurut pertimbangan saya ya. Tapi kalau dia sudah transformasi malignan, ya sebaiknya sih menjadi kompetensinya seorang onkolog. Bahkan kita sebetulnya awal-awal dulu kita berpikir kalau dia memang low respon, kita mau serahkan sama SPOG sebetulnya ya. Karena low respon kita kemoterapi dengan single agent ya, dengan single agent kemoterapi. Tapi itu pun mesti hati-hati bagaimana kompetensi tersebut sampai sekarang kan belum melekat pada seorang SPOG ya. Dokter Heni punya pandangan lain, silakan Dokter Heni. Terima kasih dokter. Saya baca ininya dok. Eh, High risk mole yang dimaksud di sini itu adalah high risk mola hidatidosa. Artinya yang usianya lebih dari 40, HCG-nya 100.000, terus sudah gitu ada pembesaran dan ada apa? Ada tekalutein. Kalau menurut saya, kalau masih sebatas untuk evakuasinya, kelihatannya SPOG bisa mengerjakannya dok ya, untuk evakuasinya. Tentu eh, dokter ditimbang dok, karena terus terang di Indonesia ini kadang-kadang molanya besar sekali dok. Kalau sudah besar sekali, rasanya kalau kita kuretnya biasa saja, suction kuret biasa saja itu tetap harus hati-hati dokter. Karena nggak sering dok kita menemukan kuret mola yang bisa sampai 7 liter dok. Kalau di Indonesia ini, entah kenapa dianggapnya nggak pernah USG atau apalah 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 gitu. Kadang-kadang kayak gitu gitu dok. Nah itu yang harus hati-hati dok. Tapi sebenarnya kompetensinya harusnya SPG, SPOG bisa. Nah, kecuali setelah itu adalah follow up-nya ketika dia develop menjadi persistent, persistent, persistent mol, apa, GTN postmolar. Nah, itu mungkin sudah mulai karena di sana akan ada kemoterapi and so on itu eh, sebaiknya mungkin dengan onkolognya. Oke, baik, baik. Terima kasih, Dokter Heni. Saya kira sudah mulai jelas lagi ya kira-kira mana batasannya ya. Kompetensi itu melekat pada memang bukan hanya berdasarkan apa yang tersirat pada sertifikat kompetensi, tapi juga pada experience juga, pada sarana prasarana yang ada di situ juga, memungkinkan atau tidak, ya, itu menjadi syarat apakah yang penting kan patient safety yang harus menjadi utama ya. Ini saya udah diingatkan sama Dokter Khairunisha, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita jawab bersama ya. Sorry, sorry. Tadi tentang GTD, apakah antecedent pregnancy? Uh, saya dokter dok, salah satu penilaian GTD adalah antecedent pregnancy. Izin dok, jika pasien G2P1A0, kehamilan kedua ini mola, kehamilan pertama normal, antecedent yang dimaksud adalah kehamilan pertama atau yang kedua ya dok? Silahkan, siapa kira-kira? Dokter Ecita, maka kehamilan pertamanya mola, kehamilan keduanya kehamilan normal, antecedent pregnancy-nya kalau dia tiba-tiba menjadi transformasi malignan, kira-kira yang mana ya antecedent pregnancy-nya? Atau Dokter Heni atau Dokter Cita, silakan.
Saya jawab dok. Nggih, nggak apa-apa. Mungkin Ada. ini Hmm. ya, Jadi ini mungkin hamil pertama itu ini yang mola, hamil Ya, ya. kedua normal, Nggih, kemudian Dok. tiba-tiba jadi GTN. Nah, antecedent pregnancy-nya yang mana gitu? ini untuk yang risk ya dokter, untuk Bukan, menilai. ini menurut saya sudah GTN. Jadi dia sudah Iya, GTN. kalau Oke, sudah silakan. GTN itu berarti kehamilan yang terakhir dok, yang Oke. dievakuasi terakhir. Apakah itu mola, apakah itu keguguran, ataukah eh, antara pregnancy ya kan dok ya, full term pregnancy. Iya, ini yang terakhir dok. Jadi kalau Oh, dia, kalau nggak salah tadi soalnya, bukan soalnya, pertanyaannya kalau G2 yang pertama lahir normal, yang keduanya normal apa, mola, yang ini pertama yang mana mola. yang dihitung? Yang pertama mola, yang kedua normal. Oh, yang pertama, yang Yang pertama mola, yang Dok. Yang kedua yang normal. yang kedua dok, yang lahir normal, malah Yang lebih kedua jelek lagi dok normal. prognosisnya. Iya, karena Ya, ya. karena antecedent pregnancy-nya kan ngitung GTN-nya kan dari dari hamil yang sebelumnya persis gitu dok. Ya, Dokter Cita, Dok, ini yang pertama normal, yang kedua. enggak, yang pertama mola, yang kedua normal, hamil normal. Kemudian jadi GTN. Oh, nggih, Dok. Nggih. Skornya meningkat berarti ya, Dok? Ya, berarti skornya kalau kita lihat dari faktor risiko tentu ini bukan apa namanya ya tadi kata Dr. Henny betul tadi memang antecedent pregnancy-nya adalah yang kehamilan normal. Memang resikonya menjadi lebih berat. Meskipun sebetulnya ada penelitian dari Profesor Nurhalim kami di Bandung, tromboblasnya itu ternyata bisa saja juga berasal dari tromboblas yang pertama, ya. Itu ada apa namanya tracking tromboblas pasca apa namanya pada kehamilan GTN dan itu memang agak tricky sedikit karena itu menyangkut biomolekuler sehingga kalau berarti risk factor-nya memang yang disebutkan Dr. Henny tadi yang benar ya dari kehamilan normal risknya akan lebih tinggi meskipun sebetulnya dari tracking biomolekulernya genetiknya bisa saja berasal dari kehamilan mola sebetulnya. Baik, karena waktu rasanya sudah lebih dari 3 menit ini, jadi saya sudah diingatkan oleh Dr. Henny untuk segera mengakhiri diskusi kita kali ini, karena nanti kita masih ada seri ke-161 untuk membahas hal-hal lebih lanjut tentang gestational trophoblastic disease. Ya. Terima kasih kepada dua narasumber, Sri Kandi Hoki, yang telah berbagi pada kita semua sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita, terutama pada bulan Ramadan ini, dilipat gandakan amal ibadahnya. Saya kira kita akhiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Khairunisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Ali. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para narasumber dan moderator kita sore hari ini yang sudah berkenan memberikan sedekah ilmunya. Dan alhamdulillah banyak yang sudah dipaparkan ya tadi oleh para narasumber kita bagaimana diagnosis dini dan asesmen resiko gestasional trophoblastic disease. Tadi yang saya catat bahwa yang paling penting adalah follow up ketat pasca terapi, bagaimana kadar HCG-nya, kemudian klinisnya bagaimana. Tadi juga sempat disebutkan oleh Dr. Ali mengenai HBES, history bleeding, enlargement, dan softening uterus. Pentingnya deteksi dini ini karena GTN ini salah satu keganasan yang bisa sembuh secara sempurna. Baik, terima kasih banyak Dr. Ali, Dr. Henny, Dr. Ecita. Kepada seluruh peserta ASOGI dimohon untuk mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat. Jangan khawatir untuk yang ketinggalan join ASOGI dari awal, bisa mengakses full video ASOGI di YouTube ASOGI. Begitu juga dengan seri-seri ASOGI sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Selamat menjelang waktu berbuka puasa. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.